Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Pada video ini seperti pada video sebelumnya bahwa saya berjanji setiap minggu saya akan merangkum episode-episode podcast yang bisa Anda putar berkali-kali di Spotify ya, podcast Spotify. Ini adalah podcast Spotify saya Bapak Ibu. Ini adalah Spotify yang bisa Anda putar berulang-ulang ya. Ulasan-ulasan terkait dengan peraturan pengadaan barang dan jasa. Kata kuncinya adalah ulasan peraturan pengadaan barang jasa. Anda ketik ulasan peraturan saya langsung keluar nih warna merah seperti ini ya. Nah, karena saya penggemar MU Bapak Ibu ya, jadi semua warna ya selalu menggunakan warna merah ya, seperti itu. Apa saja rangkuman-rangkuman dari podcast minggu ini dari Selasa dibandingkan dengan Selasa yang lalu ya. Apa saja. Nah, sebelumnya bagi yang belum mengenal saya Bapak Ibu, izinkan sekilas memperkenalkan diri ya. Saya adalah pengelola pengadaan barang jasa Limadia di BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan dari Perpres 12 tahun 2021, Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa. Ini adalah kumpulan buku saya Bapak Ibu, fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Oke, sekilas saya langsung ke TKP aja Bapak Ibu ya. Pada minggu lalu tuh terakhir judulnya adalah terkait dengan ini ya, hati-hati menambah syarat. Jadi sejak dari Selasa lalu itu saya mendapatkan beberapa episode ini terkait dengan ini surat bebas pilot, daftar hitam dan lain-lain, kualifikasi tidak perlu scan upload ya. Nah, ini adalah silakan Anda baca ulasannya di sini karena ini cukup banyak yang bertanya terkait dengan ini ya, surat bebas pilot, daftar hitam ini perlu diupload nggak sih, dikualifikasi. Kemudian juga ada episode terkait dengan ulasan pasal 9 nih tentang tugas dan kewenangan dari PAKPA. Ada tugas dan kewenangannya ini. Nah, diulas di pasal 9 nih teman-teman semuanya. Ya, seperti itu. Silahkan karena juga memang cukup banyak ya KPA ya, terutama KPA yang bertanya batasan kewenangan saya itu kayak gimana sih. Nah, seperti itu. Oke, episode selanjutnya ini mengulas tentang negosiasi hanya jika satu peserta yang masukkan. Ini sekaligus menginformasikan teman-teman semua bahwa nego itu di Perlem 12 itu cuma bisa kalau yang masukkan cuma satu. Nah, ulasan lengkapnya ada di situ. Nah, silahkan dipelajari ya di ulasan ini. Kemudian di sini episode selanjutnya ini adalah reverse auction nih. Reverse auction itu untuk barang dan jasa lainnya. Dan itu pun hanya jika dua peserta aja yang masukkan penawaran. Ya, reverse auction yang dikenal di sini aja Bapak Ibu. Karena di pekerjaan konstruksi tidak ada reverse auction. Ya, ini ulasannya ada di sini ya. Silahkan kita mengulas peraturan-peraturan di sini. Kemudian episode ini episode konten baru Bapak Ibu, ruang konsultasi. Saya berikan pagar 1 ini artinya ruang konsultasi 1. Saya akan secara berkala akan mencoba mengulas jawaban dari tiap 2 atau 3 pertanyaan ya yang apa saja isinya ya silahkan dilihat di sini Bapak Ibu ya. Jadi berbagai ulasan konsultasi dari 3 pertanyaan. Ya kan setiap hari saya cukup banyak menerima banyak pertanyaan konsultasi, cuma ini saya pilah-pilah ya seperti itu. Oke. Kemudian ini episode berikutnya ini memberitahukan Bapak Ibu jika ingin berkonsultasi ya, Anda bisa langsung menghubungi saya di 085330686593 atau mengisi formulir ini. Formulir konsultasi ini Bapak Ibu ya, formulir ini juga ada di YouTube ya, nanti di YouTube ya juga ada link ini, silahkan Anda bisa manfaatkan untuk berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi langsung dari saya berupa kiriman email atau langsung kita ulas di sini ya, silahkan seperti itu. Kemudian episode selanjutnya ini mengulas tentang pegawai P3K ya, pegawai kontrak itu ya, yang dengan perjanjian itu bisa nggak sih dianggap sebagai Javung PBJ? Nah, bisa nggak ya? Nah, silahkan ulasannya ada di sini, Bapak Ibu ya. Pegawai kontrak itu ya, PPNPN atau pegawai P3K itu bisa nggak sih angkat sebagai Javung? Nah, seperti itu. Kemudian episode selanjutnya ini mengulas tentang evaluasi kewajaran harga di bawah 80% ini apa untuk semua jenis kontrak. Nah, ini juga cukup banyak ditanyakan ke saya Bapak Ibu.
Dan ini ada ulasannya, silahkan dipelajari ulasannya, didengarkan lewat Spotify ini ya. Oke, kemudian episode selanjutnya terkait dengan cara pembayaran kontrak lamsam jasa konsultan perancangan ya. Kalau lebih cepat itu gimana cara membayarnya? Kalau misalkan ya dia dikontrak katakanlah 5 bulan, ternyata 2 bulan sudah selesai misalnya ya, seperti itu. Oke, itu bagaimana cara pembayarannya teman-teman semuanya. Nah itu sekilas nanti akan diulas di sini ya, silahkan didengarkan. Kemudian di episode terakhir di minggu ini mengulas mengenai evaluasi personil manajerial terhadap pengalaman pekerjaan. Ini dihitungnya sejak kapan, Pak? Nah ini karena cukup sering ditanya, makanya saya bikin episodenya ini khusus ya. Personil manajerial itu ngitung pengalamannya sejak kapan, ada ulasannya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, ini adalah sekali lagi ini adalah rangkuman episode podcast Spotify selama dari Selasa yang lalu ke sampai hari Selasa ini Bapak Ibu. Semoga Anda bisa dengarkan, nanti link Spotify-nya ada di deskripsi video, Anda tinggal klik, dan semoga bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pesan untuk kita semuanya, jadilah pelaku pengadaan bukan pemain pengadaan, dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.